Bab 1281. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, seorang pria berkumis berusia 40-an melangkah mendekat, diikuti oleh dua pengawalnya sendiri. Tuan Umair, Tuan, wanita ini mengaku sebagai kerabat keluarga Skemel dan ingin bertemu dengan Tuan kami. Para penjaga melaporkan. Seorang saudara, Tuan Umair membeku, menoleh untuk melirik Iris, dan langsung terpesona oleh kecantikannya. Akan tetapi, kagum terhadap penampilannya adalah hal yang lain, dia tidak mengenalinya sama sekali. Omong kosong, apa kalian semua buta? Mereka jelas penjahat yang mencoba masuk ke rumah besar, bukan kerabat Skemel sama sekali. Usir mereka, ejeknya. Dia juga merupakan kerabat jauh keluarga Skemel tetapi baru bergabung dengan keluarga itu lebih dari 1 dekade lalu. Dia bahkan tidak mendengar tentang Priscilla Skemel, putri kedua keluarga itu, apalagi putrinya Iris. Baik, Tuan. Para penjaga segera berbalik menatap Leon dan Iris dengan tatapan membunuh dan membentak. Enyahlah kalian, penjahat. Iris selalu menjadi anak yang kesepian saat tumbuh dewasa dan karenanya selalu mendambakan hubungan kekeluargaan. Dia berharap bisa bersatu kembali dengan ayahnya yang sudah lama kehilangan sanak saudaranya selama perjalanan ini, tetapi sekarang, setelah menemui rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan tidak dapat melewati gerbang depan, dia tidak dapat menahan perasaan kecewa akan hal ini. Tidak apa-apa, Leon, ayo pulang. Dia mendesah, lalu menarik lengannya, mengisyaratkan dia untuk pergi. Dia bermaksud untuk kembali dalam beberapa hari untuk mencoba peruntungannya lagi. Namun, sebelum Leon sempat menjawab, Tuan Umair berteriak. Tunggu. Sekilas kenakalan melintas di matanya saat dia melihat wajah cantik Iris dan bentuk tubuh langsingnya. Apa yang terjadi? Apakah kau berubah pikiran? Iris membeku di langkahnya, dan secercah harapan menyala di matanya saat mendengar ini. Namun, semakin berharap seseorang, semakin kecewa pula mereka. Kalimat berikutnya dari Tuan Umair membuat darahnya membeku. Dasar bajingan, tidak ada yang bisa pergi semudah itu jika kalian sudah mencoba menipu kami, keluarga Skemel. Tuan Umair mencibir ketika sebuah ide terlintas di benaknya. Dia tahu bahwa Tuan Nigel, cucu keluarga Skemel, selalu menjadi orang mesum yang tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk berkencan dengan wanita cantik. Wanita yang berdiri di hadapannya sekarang benar-benar menakjubkan, dengan fitur-fitur yang begitu indah seolah-olah dia keluar dari lukisan kuno, dan dia tidak pernah sekalipun melihat wanita secantik itu. Jika dia menemukan cara untuk menangkap Iris dan memberikannya kepada Tuan Nigel, dia pasti akan menjadi kesayangan Nigel dan naik ke tampuk kekuasaan dengan cara itu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ekspresi Leon menjadi gelap saat dia merasakan nada bicara Tuan Umair. Penjaga, tangkap mereka berdua. Mereka mencoba menipu untuk masuk ke Skemels, dan kemungkinan besar mereka adalah mata-mata yang dikirim ke sini oleh pesaing bisnis kita untuk mencuri rahasia kita. Tangkap dan interogasi mereka, dan cari tahu siapa yang mengirim mereka ke sini. Perintah Tuan Umair. Bab 1282. Baik, Tuan. Para penjaga segera mengepung Leon dan Iris. Cek. Kalian hanya segerombolan udang. Leon benar-benar marah mendengar ini. Ia mengira perjalanan untuk mempertemukan kembali Iris dengan keluarganya akan berjalan lancar, dan ia tidak pernah menyangka para penjaga akan mengganggu mereka seperti ini. Tuan Umair tidak hanya gagal menyampaikan pesan mereka kepada para Skemel, ia bahkan mencoba untuk mengalahkan dan menangkap mereka. Ini keterlaluan. Beraninya kau meremehkan kami, dasar bajingan. Makan ini. Penjaga itu marah mendengar ini dan langsung menerjang ke arah Leon dan Iris. Keadaan awal yang bawaan. Leon bahkan tidak berkedip saat merasakan tingkat kekuatan para penjaga, dan segera melindungi tubuh Iris di belakangnya, bersiap untuk melancarkan serangan. Hati-hati, Leon, teriak Iris dengan ekspresi khawatir. Dia tidak khawatir Leon akan terluka, dia tahu seberapa besar kekuatannya dan tidak mengira dia akan kalah dari mereka. Namun, dia khawatir Leon akan secara tidak sengaja melukai mereka selama proses itu. Jika Leon secara tidak sengaja melukai dan membunuh salah satu penjaga, hal ini tidak akan berjalan baik bagi keluarga Skemel, dan malah akan membuat proses penyatuan kembali dengan mereka menjadi lebih sulit.
Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Baiklah, aku tahu. Leon memahami kekhawatiran Iris. Ia dan Iris datang jauh-jauh untuk bertemu kembali dengan keluarganya dan mendapatkan buah malaikat. Jadi tidak pantas jika ia melepaskan kekuatannya dan melukai para pengawal Skemel. Memikirkan hal ini, Leon menarik kembali tenaganya dan menunggu para penjaga melepaskan serangan mereka padanya. Rasakan ini, dasar bocah. Semua penjaga mencibir ketika melihat Leon tidak punya tempat untuk lari. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Leon berdiri tak bergerak, mereka semua tahu bahwa jika Leon menerima serangan ini, dia akan mudah terluka. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bereaksi, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua sampai ke akar-akarnya. Serangan para penjaga itu mendarat tepat di tengah dada Leon tetapi memantul seperti mainan plastik, dan Leon bahkan tidak bergeming, seolah-olah mereka telah menggelitiknya. Dengan energi bijak pelindung Leon yang mengelilinginya, ditambah perlindungan yang diberikan oleh cermin kedaulatan, serangan-serangan ini tidak akan melukai sehelai pun rambut di kepalanya. Dengan satu gerakan tinjunya, dua semburan energi awal melonjak keluar dan melesat lurus ke arah para penjaga. Tak seorang pun penjaga dapat menghindarinya tepat waktu, dan tubuh mereka terdorong mundur oleh benturan itu, terbang di udara dan akhirnya mendarat dalam tumpukan di tanah. Untungnya, Leon bersikap tenang dan hanya menggunakan energi spiritualnya dalam serangannya, itulah sebabnya para penjaga hanya menderita luka ringan, tidak ada yang serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Umair tidak dapat mempercayai matanya. Dia telah merasakan energi Leon ketika dia melancarkan serangannya, jadi dia bingung bagaimana, meskipun berada pada level kekuatan yang sama, Leon berhasil menangkis serangan mereka dan bahkan membalasnya. Ini tidak dapat dipercaya. Dia bahkan tidak akan percaya ini benar jika dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Bab 1283. Tuan Umair, benarkah? Nah, bisakah kau membantu Iris dan aku memberitahu tuanmu bahwa kami sudah di sini sekarang? Leon menegakkan tubuh dan menatap Tuan Umair dengan tatapan tajam. Jangan sombong begitu, dasar berandal. Kau baru saja mencapai tahap awal bawaan, tapi beraninya kau menunjukkan kami di wilayah kami, akan kutunjukkan siapa bosnya. Tuan Umair mencibir. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Leon berhasil mengalahkan para penjaga dengan mudah, ia tahu sekarang bahwa Leon baru mencapai tahap awal bawaan. Di sisi lain, dia lebih kuat dari para penjaga, dan telah mencapai puncak keadaan bawaan. Leon sama sekali bukan tandingannya. Cih, dasar orang sombong. Aku akan memberimu obatmu sendiri. Leon mendengus dan bersiap menyerang. Jika pertarungan ini menyebabkan terlalu banyak keributan dan membuat para Skemel waspada akan kehadiran mereka, itu akan sangat menguntungkan mereka. Berani sekali kau. Kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir cerita ini. Terima ini, teriak Tuan Umair dan melesatkan gelombang kekuatan ke arah Leon. Kau menjadikan orang yang salah sebagai musuh. Ejek Leon, dan tepat saat ia hendak membalas, sebuah suara dingin terdengar dari belakang Tuan Umair. Berhenti. Seorang wanita cantik muncul dari belakang mereka, mendorong seorang pria parubaya di kursi rodanya saat mereka berjalan ke arah mereka. Pria itu tampak berusia pertengahan 50-an, dan memiliki tatapan mata yang penuh tekad, memancarkan aura kekuasaan dan otoritas yang akan membuat siapapun merasa takut. Tuan, Nyonya, Tuan Umair terkejut melihat mereka, dan langsung membungkuk memberi hormat. Apa yang terjadi di sini, Tuan Umair? Apa semua keributan ini? Pria itu bertanya dengan suara rendah sambil melihat sekelilingnya. Tuan, kedua penjahat ini mencoba menyamar sebagai sepupu keluarga Skemel, dan saya akan menghukum mereka atas penipuan mereka. Tuan Umair menjawab dengan jujur. Sepupu siapa? Pria itu mengernyitkan alisnya dengan ragu. Dia mengaku sebagai putri dari istri kedua kita. Apa? Istri kedua? Mungkinkah dia? Pria itu tercengang mendengar ini dan segera berbalik menatap Iris. Ketika tatapannya mendarat di wajahnya, suaranya mulai bergetar. Sayangku, siapa namamu? Siapa ibumu? Nama saya Iris Yang, dan ibu saya Priscilla Skemel, jawab Iris. Priscilla, itu benar-benar dia. Pria itu membeku karena terkejut seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Kemudian, tiba-tiba,
dia mencengkeram sandaran lengannya seolah-olah dia mencoba menarik dirinya keluar dari kursi rodanya, tetapi kakinya menyerah, dan dia merosot kembali ke kursinya. Bab 1284. Siapa kamu? Jantung Iris berdegup kencang saat melihat betapa bersemangatnya pria itu. Iris, benar, aku pamanmu, Damian Scammell. Suara lelaki itu tercekat di tenggorokannya saat ia mengamati Iris dengan saksama, mencoba mencari jejak saudara perempuannya, Priscilla, di antara wajah Iris. Saat memikirkan mendiang saudara perempuannya, dan kenyataan bahwa ia akhirnya bisa bertemu dengan keponakannya untuk pertama kalinya, Damian tidak dapat menahan air mata, baik air mata kegembiraan maupun kesedihan. Paman Damian, Iris juga berpikir demikian. Air mata mengalir di matanya saat ia menatap Damian. Hatinya dipenuhi oleh kegembiraan karena akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya, dan pada saat yang sama, ketakutan akan apa yang akan terjadi. Tuan Umair dan pengawal lainnya tercengang mendengarnya. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa dia benar-benar sepupu kita? Tuan Umair bertanya dengan tidak percaya. Dia dan para penjaga lainnya telah yakin bahwa Iris dan Leon adalah penjahat, tetapi sekarang, ternyata mereka telah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Namun, bukan itu intinya. Yang terpenting adalah sebelum identitas Iris dikonfirmasi, dia telah memerintahkan para penjaga untuk menyerang Leon dan Iris, dan bahkan bermaksud menangkapnya dan memberikannya kepada Tuan Nigel. Hati Tuan Umair mencelos saat menyadari hal ini. Benar sekali. Damian akhirnya kembali tenang dan mengingat perlakuan Tuan Umair terhadap Leon dan Iris. Ekspresinya menjadi gelap saat dia membentak, Tuan Umair, beraninya kau tidak menghormati keponakanku seperti ini. Melihat Damian marah, para pengawal lainnya langsung berlutut, tetapi Tuan Umair tetap berdiri. Wajahnya pucat, tetapi dia tampak sedang berpikir keras. Tuan, saya tidak tahu identitas Nona yang tadi, dan saya tidak bermaksud menyinggung perasaannya, katanya. Berlututlah dan minta maaf kepada mereka. Ejek Damian. Namun, mengetahui bahwa Tuan Umair hanya menjalankan tugasnya, nadanya sedikit melunak. Lagi pula, ini sama sekali bukan masalah besar. Selama Tuan Umair bersedia meminta maaf kepada Iris dan Leon, mereka akan bisa melupakan semua ini. Tuan Umair ragu sejenak, dan saat dia hendak berlutut, terdengar tawa nakal dari belakangnya. Apa yang terjadi di sini, Paman Damian? Mengapa Anda tiba-tiba begitu marah? Seorang remaja laki-laki tampan, berusia sekitar 14 atau 15 tahun, melangkah ke arah mereka dengan dua pengawal di belakangnya. Tuan Nigel. Tuan Umair membungkuk padanya. Nigel. Damian mengernyitkan alisnya saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Keluarga Scammell memiliki dua garis keturunan langsung. Salah satunya adalah Damian dan saudara perempuannya, Priscilla, sedangkan Nigel, yang merupakan putra sepupu mereka, termasuk dalam garis keturunan langsung kedua. Namun, karena beberapa kesalahpahaman yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, hubungan Damian dengan ayah Nigel menjadi buruk, tetapi untungnya, Nigel tetap menghormatinya. Apa yang terjadi di sini, Tuan Umair? Nigel menoleh menatap Tuan Umair. Tuan Nigel, beginilah kejadiannya. Tuan Umair memberi Nigel deskripsi singkat mengenai kejadian yang terjadi hingga saat itu. Bab 1285. Sepupu keluarga Scammell. Dia pasti putri Bibi Priscilla. Nigel sedikit terkejut mendengar semua ini. Meskipun dia belum pernah bertemu Priscilla sebelumnya, dia tetap merupakan keturunan langsung keluarga Scammell, dan dengan demikian telah mendengar banyak tentangnya. Dia menoleh ke arah Iris, dan ketika menatapnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kagum. Nigel selalu tergila-gila pada wanita cantik dan telah melihat banyak wanita cantik di kota ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang begitu cantik. Tidak ada wanita di Sky County yang bisa menyamai pesona dan kecantikan Iris. Sebenarnya, kota Springfield terkenal sebagai tempat lahirnya wanita-wanita cantik, dan fakta bahwa Iris berhasil menonjol dari yang lain dan bahkan dikenal sebagai yang tercantik dari 4 wanita tercantik menunjukkan banyak hal tentang kecantikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di seluruh Sky County, dan bukan hanya di wilayah selatan itu sendiri. Paman Damian, ini hanya masalah kecil.
Ini hanya kesalahpahaman belaka, dan menurutku kita harus melupakannya. Kata Nigel sambil terkekeh. Biarkan saja. Apa menurutmu tidak apa-apa jika orang lain mengganggu keponakanku? Tanya Damian kesal. Paman Damian, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tuan Umair bertindak gegabah karena dia tidak tahu siapa wanita cantik ini. Jadi bagaimana bisa kau mengatakan dia mengganggunya? Nigel mencibir. Beraninya kau bilang aku terburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau dia tidak tahu siapa Iris, kenapa dia tidak bertanya padaku? Dia seharusnya tidak pernah mencoba menyerangnya, dan kalau aku tidak lewat dan melihat keributan itu, Iris pasti akan terluka. Geram Damian. Damian benar. Tuan Umair tidak hanya berniat menyakiti Iris, dia bahkan hampir menangkapnya, tetapi untungnya, Leon ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Jika Leon tidak mampu mengalahkan para penjaga, mereka pasti sudah disandera sekarang. Itu semua hanya dugaan. Semuanya sudah jelas sekarang, bukan? Nigel tertawa acuh tak acuh, lalu memberi instruksi pada Tuan Umair. Tuan Umair, Anda salah, dan Anda harus meminta maaf kepada Nona Iris sekarang juga. Baik, Tuan. Tuan Umair mengangguk, lalu menoleh ke Iris. Nona Iris, saya minta maaf atas perlakuan saya terhadap Anda tadi saat saya tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Mohon maafkan saya. Sebelum Iris sempat mengucapkan sepatah kata pun, Damian sudah angkat bicara. Minta maaflah dengan benar. Aku memintamu untuk berlutut. Apa kau tidak mendengarku tadi? Apa kau tuli? Dia marah bukan hanya karena permintaan maaf Tuan Umair terdengar tidak tulus, tetapi juga karena dia sama sekali tidak menghiraukan perintah Damian. Tuan Umair menoleh untuk melirik Nigel seolah-olah dia meminta izin. Fakta bahwa dia bahkan berani mengabaikan perintah Damian adalah karena dia adalah kerabat dari garis keturunan langsung kedua keluarga Skemel, dan dengan demikian, Nigel adalah tuannya yang sebenarnya. Bajingan, teriak Damian. Lalu, dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimkan gelombang energi sejati yang menghantam Tuan Umair. Bab 1286. Nigel terkesiap ketika merasakan kekuatan yang terkandung dalam serangan Damian, dan dia ingin turun tangan dan membantu Tuan Umair, tetapi sayangnya, dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Sebelum dia sempat bereaksi, serangan Damian mengenai Tuan Umair tepat di tengah dadanya dan mendorongnya mundur akibat benturan tersebut. Tuan Umair memuntahkan seteguk darah merah terang saat ia jatuh terkapar di tanah. Gelombang rasa sakit yang luar biasa menjalar ke dadanya, dan jelas ia telah menderita beberapa luka. Namun, Damian hanya ingin memberinya pelajaran dan tidak mengerahkan terlalu banyak kekuatan dalam serangannya. Oleh karena itu, luka yang dialami Tuan Umair hanyalah luka ringan. Apa yang kau lakukan, Paman Damian? Wajah Nigel memucat. Tuan Umair adalah kerabat garis keturunan langsung kedua dari keluarga Skemel, dan fakta bahwa Damian berani menyerangnya seperti ini berarti dia sama sekali tidak menghormati mereka. Aku ulangi sekali lagi, kau bisa berlutut dan minta maaf, atau kau bisa keluar dari sini. Bentak Damian. Baik, Tuan. Tuan Umair menggigil, lalu segera berlutut di hadapan Leon dan Iris. Nona Iris, ini semua salah saya. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas kelakuan saya, dan saya harap Anda juga memaafkan saya. Tuan Umair jauh lebih tulus setelah dihukum oleh Damian. Baiklah, kau boleh bangun sekarang, kata Iris. Dia sama sekali tidak berniat menyalahkan Tuan Umair atas hal ini. Terima kasih, Nona Iris. Tuan Umair akhirnya berdiri setelah menerima konfirmasi dari Iris. Ekspresi Damian menjadi rileks saat melihat ini dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia memberi isyarat kepada Iris untuk mendekatinya sambil tersenyum. Iris, kemarilah. Aku akan membawamu bertemu kakek dan nenekmu. Baiklah, jawab Iris, lalu menarik siku Leon dan mendekati Damian. Damian menatap tajam ke arah Leon dan bertanya, siapa dia, Iris? Apakah dia pacarmu? Ya, benar. Namanya Leon Wolf. Iris memperkenalkan mereka satu sama lain. Senang bertemu denganmu, Paman Damian. Leon menyapanya dengan sopan. Aku suka padamu, kau pria yang baik. Damian mengangguk tanda setuju. Dia melihat Leon melindungi Iris di belakangnya saat dia mendekati mereka dari jauh,
dan fakta bahwa Leon memilih untuk melindungi Iris di saat-saat genting meninggalkan kesan yang baik pada Damian. Setelah itu, Damian menuntun mereka berdua kembali ke rumah besar. Tikus. Ekspresi mengerikan terpancar di wajah Nigel saat dia melihat sosok-sosok yang menjauh dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendaratkan pukulan ke pohon di dekatnya, meninggalkan bekas tinju di batang pohon tersebut. Kau hanya seorang cacat, dan kita lihat saja bagaimana keadaan akan berubah begitu kau kehilangan hakmu sebagai pewaris tahta. Nigel mencibir saat secercah kebencian melintas di matanya. Alasan ayah Damian dan Nigel berada di persimpangan jalan adalah karena warisan. Damian adalah putra tertua dari garis keturunan langsung pertama keluarga Skemel, dan dengan demikian menjadi pewaris berikutnya dari kekayaan tersebut. Awalnya, kekuasaan jatuh ke tangannya, tetapi sekitar 2 tahun yang lalu, kakinya mulai melemah, lalu akhirnya kehilangan semua kekuatannya dan ia kemudian harus duduk di kursi roda. Namun, keluarga Skemel adalah keluarga kuno dan tradisional, dan sebagian besar tetua tidak setuju dengan gagasan untuk menjadikan seorang cacat sebagai kepala keluarga di masa depan. Sejak saat itu, ayah Nigel terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sudah berlangsung lama melawan Damian, dan akhirnya, hubungan mereka memburuk. Bab 1287. Leon dan Iris akhirnya bertemu Patrick, kakek dari pihak ibu Iris di ruang tamu. Ia adalah seorang pria tua yang kuat dengan aura kewibawaan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita tua yang baik hati dan lembut, yang tidak lain adalah Amy Skemel, nenek dari pihak ibu Iris. Amy sangat gembira mengetahui identitas asli Iris dari Damian hingga ia menangis dan memeluk Iris. Sedangkan Patrick, ia selalu marah kepada putrinya karena bersikeras pindah ke Springfield City dan akhirnya menemui ajalnya di sana. Oleh karena itu, bahkan setelah mengetahui bahwa Iris adalah putri Priscilla, ia tetap menahan emosinya dan mempertahankan ekspresi tegas. Namun, jari-jarinya yang gemetar mengkhianati emosinya yang sebenarnya, dan kenyataannya, dia sama gembiranya seperti Amy ketika akhirnya bertemu cucunya. Setelah waktu yang lama, Amy berhasil menenangkan diri, tetapi Patrick masih khawatir bahwa ledakan emosi seperti itu tidak akan baik bagi kesehatannya, jadi ia memerintahkan istri Damian, yang merupakan wanita yang mendorong kursi rodanya, untuk menyuruh Amy beristirahat di atas. Satu-satunya orang yang tersisa di ruang tamu adalah Patrick, Damian, Leon, dan Iris. Iris, mengapa ayahmu tidak ikut denganmu? Tanya Patrick, ekspresinya muram saat mendengar nama ayah Iris, Gilbert. Bahkan setelah Priscilla meninggal, Gilbert tidak pernah sekalipun membawa Iris kembali ke Sky County untuk bertemu dengan kerabat dari pihak ibu. Dan karena itu, Patrick selalu menyimpan dendam kepadanya atas hal ini. Jika Gilbert datang, dia akan menghajarnya habis-habisan. Iris tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, dan bergumam, "Kakek, beberapa kejadian malang telah terjadi. Kakekku kehilangan kekuatannya, dan keluarga yang kini dalam kekacauan. Ayahku harus tinggal di kota Springfield untuk mengurusnya, jadi dia tidak bisa menemaniku ke sini untuk mengunjungimu. Aku tidak percaya keluarga yang telah jatuh ke dalam kondisi seperti ini." Patrick terkejut mendengarnya. "Kakek, ada 2 alasan aku datang ke Sky County. Yang pertama adalah untuk mengunjungimu dan Paman Damian, dan untuk menemukan buah malaikat yang akan membantu pemulihan kakekku," tambah Iris. "Yang kedua, buah malaikat. Kami tidak punya itu." Patrick menggelengkan kepalanya. "Apa? Kamu tidak memilikinya?" Leon dan Iris tercengang mendengarnya. "Yah, kami dulu punya satu sekitar 2 dekade lalu, tapi sudah lama sekali, dan buah malaikat digunakan untuk tujuan lain." Patrick menjelaskan. "Oh," kata Leon dan Iris serempak, akhirnya mengerti mengapa keluarga Skemel mengatakan bahwa mereka tidak memiliki buah malaikat. Bagaimanapun, buah malaikat adalah tanaman herbal dan bukan benda mati seperti gambar atau barang antik, dan karenanya tidak dapat disimpan terlalu lama. "Kakek, apakah kakek tahu di mana lagi aku bisa mendapatkan buah malaikat?" tanya Iris. "Entahlah, tapi wilayah selatan adalah tempat yang luas, dan buah malaikat akan muncul setiap beberapa tahun sekali. Kalau kau benar-benar ingin mendapatkan salah satunya, aku bisa membantumu mencari tahu, dan aku akan memberitahumu kalau aku mendengar berita tentang keberadaan buah malaikat," kata Patrick setelah berpikir sejenak.
Oh, baiklah kalau begitu. Iris dan Leon kecewa dengan ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Leon telah menantikan untuk menggunakan buah malaikat untuk maju ke tahap berikutnya dari pelatihannya, fase inti emas. Jika dia tidak memiliki buah malaikat, akan sangat sulit untuk memelihara pusat energinya untuk ini. Akan tetapi, dia masih berada pada tahap dasar menengah dalam latihan seni bijaknya dan masih jauh dari pencapaian tahap inti emas, jadi dia tidak perlu tidak sabar. Bab 1288. Siapa ini, Iris? Tanya Patrick sambil menatap ke arah Leon. Kakek, izinkan aku memperkenalkanmu pada pacarku, Leon Wolf, jawab Iris. Pacarmu? Patrick menggema, mengamati Leon dengan alis berkerut. Meskipun Leon adalah pria yang tampan, kecantikannya masih jauh dari Iris, dan sama sekali bukan tandingannya. Kau pasti seorang seniman bela diri, anak muda. Boleh aku tahu di level kekuatan apa kau berada? Tanya Patrick. Ia tahu bahwa keluarga yang adalah keluarga seniman bela diri, dan salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City. Fakta bahwa keluarga Iris mengizinkannya berkencan dengan Leon berarti bahwa ia pasti berasal dari keluarga yang sama kuatnya dengan keluarga Yang. Oleh karena itu, Patrick ingin tahu apakah Leon adalah seniman bela diri yang berbakat dan mungkin hal inilah yang membuat Iris tertarik padanya. Yah, aku sudah berada di puncak negara tertinggi sekarang, jawab Leon dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia punya banyak trik dan telah mengalahkan prajurit dari negara penguasa dan bahkan negara kaisar, kenyataannya, level kekuatannya masih di puncak negara tertinggi. Puncak Supreme State. Mencapai itu di usiamu tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Patrick agak terkejut dengan hal ini. Sebagian besar keturunan langsung muda dari keluarga praktisi seni bela diri di Sky County mencapai puncak negara tertinggi atau negara semi penguasa di sekitar usia Leon. Kecuali beberapa pengecualian seperti mereka yang berasal dari keluarga besar atau mereka yang memiliki bakat luar biasa sejak muda. Oleh karena itu, fakta bahwa Leon, seorang pria yang berasal dari tempat kecil seperti kota Springfield, berhasil mencapai hal yang sama. Tentu saja suatu prestasi yang mengesankan di matanya. Patrick tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan menjadi, sekali lagi, menoleh ke pikiran ini. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Damian menyela, Leon ini, saat kau melawan para penjaga, aku melihat bahwa kau benar. Leon, saat kau melawan para penjaga, aku melihat bahwa kau hanya berada di Initial Inate State. Bagaimana kau bisa mengatakan kau berada di Peak Supreme State? Damian telah menyaksikan semua yang terjadi di gerbang, dan pada saat itu, dia merasakan bahwa Leon hanya berada di tahap awal bawaan, yang sangat jauh dari tahap puncak tertinggi. Leon membeku dan tiba-tiba teringat bahwa Damian telah melihat semuanya saat ia melawan para penjaga. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan jalan keluarnya. Apa keadaan awal bawaan? Aku tidak percaya kau berbohong tentang tingkat kekuatanmu. Ekspresi Patrick menjadi gelap mendengar ini. Tidak, aku tidak berbohong. Aku hanya, Leon membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri, bukan hanya seni bela diri murni, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan hal ini kepada siapapun mengingat taruhannya. Bahkan Iris tidak tahu tentang ini, jadi dia tidak mungkin mengungkapkan kebenaran kepada Patrick atau Damian. Bab 1289. Apa kau akan terus berbohong tentang ini? Ekspresi Patrick berubah lebih gelap mendengar ini. Awalnya dia tidak merasa bersalah tentang Leon, mengingat dia adalah pacar Iris, tetapi sekarang, fakta bahwa Leon telah membual tentang sesuatu yang tidak benar membuat kesan pertamanya tentang Leon menjadi buruk. Damian juga berpikiran sama. Kesan pertamanya terhadap Leon sangat bagus ketika ia melihat Leon melindungi Iris, tetapi sekarang, ia merasa jijik dengan kenyataan bahwa Leon telah berbohong tentang tingkat kekuatannya. Tidak hanya itu, ia bahkan tidak punya nyali untuk mengakui kesalahannya dan malah mencoba berbohong untuk menghindar darinya. Sungguh tak tahu malu. Ketertarikan Damian terhadap Leon sirna saat menyadari hal ini. Kakek, Leon tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia seniman bela diri yang sangat kuat, sampai-sampai dia mengalahkan para prajurit di negara penguasa dan bahkan negara kaisar, kata Iris.
Apa? Dia pernah mengalahkan kaisar sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Patrick dan Damian tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, fakta bahwa Leon berani menyombongkan diri di depan mereka pasti berarti dia bisa melakukan hal yang sama kepada Iris. Pasti Leon telah menipu Iris agar percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat dibayangkan olehnya. Kalau tidak ada cara lain baginya untuk memenangkan hati Iris, dengan tingkat kekuatan yang pas-pasan dan penampilannya yang biasa-biasa saja. Iris, apakah pria ini menipumu? Tanya Patrick, menatap Leon dengan tajam. Iris adalah cucunya, dan jika dia benar-benar tertipu, dia akan membuat Leon membayarnya. Tidak, kakek, apa yang kukatakan itu benar. Aku telah menyaksikan semua ini dengan mataku sendiri, dan dia jauh lebih kuat dari yang kau kira. Iris berkata dengan penuh tekad. Benarkah? Nah, karena Iris bilang kau sangat hebat, kenapa kau tidak menunjukkan padaku energimu yang sebenarnya? Aku penasaran bagaimana anak muda sepertimu berhasil mengalahkan seorang kaisar. Kata Patrick sambil mencibir. Dia tidak akan percaya apapun sampai dia melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Bahkan di Sky County, seorang kaisar bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, dan mereka semua berasal dari keluarga paling berkuasa di Sky County. Karena itu, dia tidak akan pernah percaya bahwa Leon, seorang pria berusia awal 20-an, dapat dengan mudah mengalahkan seseorang di negara kaisar. Kekuatan. Leon terdiam mendengarnya. Sebenarnya, ia berhasil mengalahkan kaisar bukan karena levelnya, tetapi dengan menggunakan 3 kekuatan energi potensial yang diberikan tuannya. Sekarang, ia hanya punya 2 yang tersisa, dan ini adalah senjata terkuatnya, jadi bagaimana mungkin ia menyia-nyiakan satu hanya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya kepada Patrick. Ini tidak realistis. Leon, karena kakek dan paman Damian tidak percaya padamu, mengapa kau tidak menunjukkannya sendiri? Kata Iris. Ia tidak tahu bahwa Leon dibatasi oleh jumlah kekuatan energi potensial yang dimilikinya dan benar-benar yakin bahwa ia telah mengalahkan kaisar atas kemauannya sendiri. Mengingat kakek dan pamannya kini meragukan Leon, dia ingin Leon menunjukkan kepada mereka seberapa besar kekuatannya sehingga mereka tidak akan memandang rendah dirinya. Dia tidak ingin keluarganya memandang rendah pria yang dicintainya. Bab 1290. Tidak apa-apa, Iris. Aku tidak bisa mengungkapkan kekuatan energi potensialku begitu saja. Leon menggelengkan kepalanya. Seorang pejuang sejati tidak perlu membuktikan kemampuannya, dan ia yakin bahwa seiring berjalannya waktu, ia akan mampu membuktikan kemampuannya kepada Patrick dan Damian, meskipun mereka tidak mempercayainya sekarang. Oh, baiklah. Dilihat dari reaksi Leon, Iris bisa menebak bahwa dia punya alasan untuk melakukan itu dan karena itu tidak punya pilihan selain mengalah. Kau tidak bisa melakukannya. Aku yakin itu hanya karena kau berbohong. Senyum sinis tersungging di wajah Patrick saat mendengarnya, dan ia semakin yakin bahwa pria di hadapannya telah menipu Iris. Iris, orang ini penjahat, jadi sebaiknya kamu jangan tertipu lagi oleh tipuannya. Katanya kepada Iris, berusaha menggagalkan kebohongan Leon sehingga Iris bisa melihat warna aslinya. Kakek, tidak, Leon bukan penjahat. Kau hanya perlu percaya padaku. Dia pejuang yang kuat, dan yang terpenting, dia memiliki hati yang baik. Kau akan belajar menghargai bakatnya begitu kau menghabiskan waktu bersamanya. Iris mencoba membela Leon. Apa bakatnya? Berbohong dan menipu wanita. Kebenarannya sudah sangat jelas, Iris. Tapi kau masih saja bersikeras membelanya. Kau benar-benar telah dicuci otaknya. Patrick sangat marah mendengar ini. Tepat saat dia akan terus membujuk Iris, langkah kaki yang panik bergema dari belakangnya. Seorang wanita muda berusia akhir 20-an, mengenakan pakaian bergaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, berlari ke dalam ruangan. Kakek, ayah, Tuan Yair ada di sini. Benarkah? Itu berita bagus. Penny, undang dia masuk. Patrick senang mendengarnya. Ya, kakek, jawab Penny, lalu berbalik dan menghilang di balik pintu lagi. Kakek, Paman Damian, karena kalian kedatangan tamu, Leon dan aku tidak akan menyita banyak waktu kalian. Kurasa sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Iris.
Tidak, jangan. Aku masih punya banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu, jadi tidak perlu terburu-buru untuk pergi sekarang, kata Patrick cepat. Sekarang setelah dia tahu betul tipu daya Leon, dia masih ingin membujuk Iris untuk berubah pikiran tentangnya, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar sekali, Iris, kau tidak bisa pergi begitu cepat, mengingat sudah lama kita tidak bertemu. Damian menambahkan. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan tinggal sedikit lebih lama. Iris mengangguk. Sebenarnya, dia juga tidak ingin pergi secepat itu, mengingat dia sudah lama menantikan pertemuan ini, ingin berbicara secara pribadi dengan tamu mereka. Namun, dia khawatir bahwa Patrick dan Damian, dan kehadirannya akan mengganggu mereka. Akan tetapi, karena Patrick dan Damian sangat ingin mempertahankannya, ini berarti dia tidak punya alasan untuk pergi sama sekali. Yah, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan di sini, dasar bajingan, jadi kau bisa pergi sekarang. Kata Patrick sambil menoleh ke arah Leon. Iris adalah cucunya, tetapi Leon hanyalah orang luar, dan seorang penjahat yang berbohong kepada Iris. Tidak ada alasan baginya untuk menahan Leon di sini. Leon membeku, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Dia dan Iris datang ke sini bersama-sama, jadi dia tidak mau pergi tanpa Iris. Tetapi karena Patrick sudah menjelaskan bahwa dia tidak menginginkannya, dia tidak mungkin bersikeras untuk tinggal.